Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kaji latih kita ya tentang TPS, materi kemampuan penalaran umum. Di pertemuan sebelumnya sudah sampai ke kaji latih standar 1 ya. Nah, jadi kita coba lanjutkan aja. Ya, mohon feedbacknya. Suara saya sudah kedengaran dengan jelas kan ya? Oke, bisa ya? Oke, kita coba mulai aja. Lihat di nomor pertama. Nah, di sini ini ada pernyataan ya. Jika saya ke sekolah, saya akan bertemu Arman dan Beni. Nah, hari itu saya ke sekolah, maka simpulan yang tepat adalah berapa? Nah, kalau kalian udah lihat ya dua pernyataan semacam ini, ya ini kelihatan ya. Coba kalian ingat lagi modus-modus ya yang ada di metode penarikan kesimpulan ya. Kira-kira ini modusnya apa nih? Ada tiga setidaknya ya. Ada modus apa? Ponens, tolens, dan satu lagi silogisme ya. Nah, jadi setidaknya ada tiga itu. Ada juga yang nanti yang lain ya. Nah, tapi dasarnya itu sebenarnya, nah itu dia. Ponens ya, tolens, dan silogisme. Nah, jadi kalau di sini tuh kita buatkan aja simbol-simbolnya jika saya ke sekolah. Ini sebagai P-nya ya, saya ke sekolah. Kemudian katanya, saya akan bertemu Arman dan Mini. Nah, ini berarti sebagai pernyataan yang lain ya. Kita tuliskan aja sebagai key ya. Nah, jadi di premis pertama itu ada yang namanya itu implikasi ya. Jika P maka Q. Nah, kemudian ada premis yang kedua. Nah, lihat premis yang kedua. Hari ini saya ke sekolah ya. Nah, jadi di sini tuh hari ini saya ke sekolah. Nah, jadi ini kan sebenarnya apa? Pernyataan yang sama dengan sebelumnya ya, yaitu P juga. Nah, jadi premis yang kedua P. Nah, maka nanti secara modus, ini modus apa coba? Modus apa? Ponens, tolens, atau silogisme? Halo, ini ada siapa aja sih? Coba lihat. Modusnya modus apa? Di sini ada Alisa, Almun, Dia, Karina, Halida, Mikael. Banyak ya. Nah, berapa? Apa jadinya nih? Modus apa? Ya, modus ponens ya. Nah, jadi kalau di situ tuh kita ingat pola rumusnya, betul tadi yang jawab ya, ponens ya. Jika P maka Q. Nah, terus premis yang keduanya P ya. Nah, kesimpulannya, nah itu adalah Q. Nah, jadi secara logika pun ya kalian bisa nangkep ya. Nah, jika saya ke sekolah, saya akan bertemu Arman dan Dini. Hari ini saya ke sekolah. Ya, berarti jelas ya. Kesimpulannya adalah saya akan bertemu Arman dan Bini. Yang udah cocok yang mana? Yang udah jelas ya di situ jawabannya apa? Saya akan bertemu Arman dan Bini. Berarti jelas ya. D di situ jawabannya. Oke, kita coba lanjutkan ya. Lihat di nomor berikutnya, jika Budi jarang belajar, nilai UTBK Budi rendah. Jika nilai UTBK Budi rendah ya,
Budi tidak akan diterima di PTN yang dicita-citakan. Jadi kalau kita buatkan di sini tuh premis-premisnya kayak tadi ya. Budi jarang belajar, kita sebutkan aja sebagai P. Nah, kemudian nilai UTBK Budi rendah itu sebagai apa? Q misalkan. Nah, nantinya ada premis yang kedua, jika nilai UTBK Budi rendah, ya, berarti ini sebagai key juga ya. Nah, ini key nih, gimana nih saya nuliskan? Di sini aja. Nah, terus berikutnya, Budi tidak akan diterima di PTN yang dicita-citakan. Jadi ini sebagai R. Nah, gitu. Jadi premisnya itu pertama adalah jika P maka Q. Nah, terus premis yang kedua adalah jika Q ya maka R. Nah, ini jelas ya kelihatan dari polanya itu. Ini modusnya modus apa? Silogisme ya, silogisme. Nah, jadi di sini tuh kita simpulkan itu sama aja dengan P jika P maka R ya. Nah, jadi di sini lihat ya, seolah-olah yang Q-nya ini, yang berseberangan ini dicoret gitu ya. Nah, simpulan yang tepat dalam bentuk kalimat gimana tuh? Ya, jika P, ya, jika Budi jarang belajar, ya, maka R. Nah, R-nya itu adalah Budi tidak akan diterima di PTN yang dicita-citakan. Ada nggak yang pernyataan jika maka? Nah, jadi jika makanya itu di sini yang benar ya, itu tadi jika Budi jarang belajar, mana nih? Jika Budi jarang belajar. Oh, ternyata di sini nggak ada ya yang pernyataan itu. Nah, maka Budi tidak akan diterima di PTN yang diciptakan. Jadi R-nya itu. Nah, ternyata nggak ada pernyataan yang semacam itu. Nah, kalau nggak ada pernyataan yang semacam itu, kalian bisa gunakan yang namanya ekuivalensi ya. Nah, jadi gunakan yang namanya ekuivalensi. Nah, jadi pernyataan jika P maka Q itu ekuivalen ya. Ekuivalen atau setara ya. Setara. Dengan pernyataan apa? Jika P maka Q itu, jika P maka R itu ada beberapa cara ya menyatakan suara. Bisa pakai jika maka lagi dengan cara apa? Ditukarkan posisi kemudian dinegasikan. Jadi negasi dari R. Nah, terus ini implikasinya. Jika negasi R ya maka negasi P. Jadi ditukarkan posisi ya. Kemudian dikasih negasi ya. Jadi di situ jawaban yang tepat ya baru bisa kalian dapatkan ya. Jika negasi R, artinya apa? Jika Budi tidak akan diterima itu R-nya ya. Kalau negasinya berarti apa? Budi diterima. Artinya cari yang jika Budi diterima mana tuh? Nah, itu ternyata di pilihan jawaban yang D ya. Nah, jadi jika Budi diterima di PTN yang dicita-citakan ya itu negasi R. Negasi P-nya apa? Kalau P-nya kan Budi jarang belajar. Nah, maka negasinya itu ya Budi rajin belajar kalau gitu. Nah, jadi betul ya jawabannya di situ adalah pilihan D ya. Nah, itu dia. Ya, silakan ya kalau ada pertanyaan dulu. Kalau belum ada, kita coba lanjutkan ya. Nah, jadi di sini lihat di nomor 3-nya. Ya, ini ada pertanyaan. Gimana kalau pilihan jawaban yang E? Nah, ada pertanyaan nih. Nah, perhatikan ya, secara logika matematika gitu. Kalau misalkan di situ ada pernyataan nih,
Oh, saya balikin lagi ke yang tadi lagi ya. Jadi kalau jika ada pernyataan, bentar, kita coba balikin lagi ke yang tadi. Nah, gimana kalau misalnya pertanyaannya itu, kenapa nggak yang E aja? Kenapa nggak yang E aja? Karena ya, secara logika matematis nih, kalau di situ ada jika P maka R ya, nah ini jika P maka R, misalkan nih kita tuliskan dulu, jika P maka R, itu tidak setara ya, tidak setara dengan negasi P maka negasi R. Nah, jadi kalau tidak setara, saya kasih simbol ini ya. Nah, gitu. Ini perlu hati-hati nih. Jadi, jangan dinegasikan. Gitu ya. Jangan dinegasikan. Nah, ini berkaitan sama nanti konsep himpunan ya. Gitu. Jadi, konsep himpunan. Jadi, kalau misalnya kita buatkan kalimat sederhana, misalkan ya, eh, kalimat yang sederhana ya. Misalkan jika P maka R-nya itu, jika kamu rajin belajar gitu ya, nah maka kamu akan lulus. Kamu akan lulus. Jadi artinya si P-nya itu himpunan bagian dari R, ya, himpunan bagian dari R. Nah jadi syaratnya itu adalah rajin belajar dulu, gitu ya. Eh, Rajin belajar dulu, baru apa? Lulus. Nah jadi di situ tuh ada ini nih, ada kesetaraan ya. Nah kesetaraan yang harus diambil. Jadi tidak berarti ya kalau dinegasikan dua-duanya jadi setara gitu. Enggak ya. Nah, jadi justru apa? Kalau mau dinegasikan itu harus dibolak-balikan dulu ya. Ditukar posisikan dulu. Nah, baru dia setara. Nah, jadi hati-hati ya dengan pilihan yang E. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakainya itu logika saja gitu ya. Mungkin secara bahasa Indonesia eh, masuk gitu ya. Cuman di sini tuh secara logika matematikanya tidak. Oke gitu ya penjelasannya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Lihat nih di nomor 3. Nah gini. Oh ini agak panjang ya kalimatnya. Nah tapi kita coba sederhanakan aja dengan menggunakan logika matematika ya, pakai modus-modusan tadi itu. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan menggunakan atau gimana tuh? Menggunakan atau. Nah, kalau misalkan menggunakan atau, jadi ini masih yang berkaitan sama yang tadi ya. Ini boleh juga kalian menggunakan atau. Nah, nanti jadi gini. Ya, jadi ini ekuivalen juga ya. Jika P maka R itu dengan negasi R maka negasi P. Ini setara juga dengan eh, kita negasikan coba ya. Dalam bentuk atau tapi ya. Nah, jadi ini tuh setara dengan negasi P atau ya, atau R. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan ingin itu menggunakan disjungsi ya atau gitu, nah maka nanti negasikan dulu si ini ya nih, si P-nya negasikan. Nah, terus baru ataukan dengan siapa? Dengan R. Nah, tapi kan di sini nggak ada yang bentuknya atau ya. Nah, berarti otomatis ya harus pakai yang jika maka.
gitu ya, pakai yang implikasi. Oke, paham ya? Tadi yang bertanya. Oke, siap ya. Kita coba lanjutkan. Jika pengendara sering melanggar peraturan lalu lintas ya, potensi terjadinya kecelakaan di jalan raya ya meningkat. Nah, terus kita coba misalkan dulu aja supaya lebih simpel ya. Soalnya kalimatnya panjang-panjang. Nah, tapi kalau kalian menggunakan logika matematis ya, itu bisa jadi lebih simpel. Coba aja lihat. Nah, jika pengendara sering melanggar peraturan lalu lintas. Nah, ini dia. Pengendara sering melanggar peraturan lalu lintas. Nah, itu sebut aja misalkan P ya. Nah, itu P. Nah, terus potensi terjadinya kecelakaan di jalan raya meningkat. Nah, ini dia. Nah, berarti ini P. Jika P gitu ya, atau di sini dulu deh. Jika P, maka R ya. Jadi si P-nya ngerti yang sebelah sini ya, di P nih. Nah, terus potensi terjadinya mulai dari kalimat itu sebagai key. Nah, berikutnya, premis berikutnya. Jika aparat yang berwenang tidak bertindak tegas. Nah, ini nggak ada kesamaan dengan pernyataan sebelumnya ya. Nah, berarti ini kalimat yang lain aja, pernyataan yang lain aja, misalkan R ya. Nah, itu. Aparat yang berwenang tidak bertindak tegas. Ingat ya, ini sebagai R. Nah, terus kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas cenderung menurun. Nah, ini sebagai apa? Sebagai apa misalkan S ya. Mohon maaf, ini tuh maksudnya Q ya. Nah, jika P maka Q ini yang pertama. Terus yang kedua tadi tuh jika R maka S. Nah, berikutnya saat ini potensi terjadinya kecelakaan di jalan raya tidak meningkat. Ya, tidak meningkat. Jadi kalian bisa lihat nih saat ini. Nah, mulai dari sini ya. Potensi terjadinya kecelakaan di jalan raya tidak meningkat. Nah, kalau tadi kan meningkat ya. Coba lihat di kalimat mana tuh? Di kalimat Ki, coba lihat. Potensi terjadinya kecelakaan di jalan raya meningkat. Nah, maka ini kalau tidak meningkat ya berarti negasinya dari Ki. Nah, berarti apa nih? Negasi dari Ki. Negasi Ki. Nah, terus lagi apa? Tanda penghubungnya perhatikan tuh. Atau ya, pakainya atau. Di atau, ya, disjungsi. Kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas cenderung meningkat. Kesadaran. Coba lihat tadi kalimat yang dimulai dari kesadaran. Nah, yang ini ya. Nah, itu kalau kesadaran masyarakat akan tertib lalu lintas cenderung menurun itu S. Nah, kalau ini cenderung meningkat berarti apa? Negasinya, negasi S. Benar kan ya? Nah, kita coba simpulkan nih dari tiga premis ini. Nah, caranya dengan apa? Nah, ternyata kalian bisa yang namanya itu memecah ya pernyataan, kemudian coba pasang-pasangkan. Nah, ini caranya itu. Coba kalian lihat tuh, kalau di sini tuh P maka Q ya. Jika P maka Q. Yang ada kaitannya sama Q, nah ini ya. Nah, gitu. Jadi kalian bisa pasangkan, jika P maka Q, nah keadaan saat ini negasi Q. Berarti kan gini, jika P maka Q, gitu ya. Nah, terus dengan negasi Q. Nah, terus berikutnya, kalian coba ataukan ya, disjungsi, gunakan eh, penghubung disjungsi. Nah, jadi kalau misalkan satu lagi, jika R maka S, ya hubungan dengan pernyataan yang ada S-nya. Nah, ini negasi S ya. Jadi, kalian ngerti ya? Ini saya tuliskan, jika R maka S, maka ini hubungan sama negasi S.
Nah, kalau udah semacam ini ya, kalian bisa lihat kan ya. Jadi, si pernyataan yang ketiga itu semacam apa ya? Penghubung ya, dua pernyataan atau premis pertama. Nah, jadi jika P maka Q, terus premis yang keduanya negasi Q. Ini kan modus apa? Tollens ya, modus tollens. Ini juga modus tollens. Jika R maka S, negasi S. Tollens ini jelas. Nah, ingat-ingat lagi, kalau tollens gimana kesimpulannya? Iya, jadi kalau negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi negasi P. Negasi P. Nah, terus ini juga ngerti, ini jadinya negasi negasi S. Negasi 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 R maksud saya. Nah, gitu. Nah, kalau gitu kesimpulan totalnya ya, kesimpulan secara keseluruhan itu kita bisa tuliskan di sini tuh ya, yaitu adalah negasi P ya, atau ya negasi R. Nah, jadi kelihatan ya pilihan jawabannya itu yang ada hubungannya sama ini. Nah, coba yang paling cocok yang mana nih? Jadi negasi P. Nah, kalau tadi kan P apa? Pengendara sering melanggar peraturan lalu lintas. Nah, maka negasi P. Jadi kalau sering ya lawannya apa? Jarang ya. Nah, jadi pengendara jarang melanggar peraturan lalu lintas. Nah, ini kata penghubungnya itu atau gitu ya, atau. Yang ada penghubung atau itu mana? Ya, yang A ya. Nah, terus benar nggak pernyataan berikutnya? Aparat yang berwenang bertindak tegas. Kalau R saja itu adalah aparat yang berwenang tidak bertindak tegas ya? Tidak nih. Jadi kalau negasi R-nya berarti bertindak tegas. Jadi jelas ya, jawabannya di situ adalah yang A ya. Nah, ini dia jawabannya. Ya masih bisa diikuti ya. Itu nomor 3. Kita coba lanjutkan. Oke, lihat nomor 4 ya. Semua siswa kelas akselerasi mengenakan seragam batik ya. Tidak ada siswa yang mengenakan seragam batik di SMA Bina Edukasi. Nah, berdasarkan dua pernyataan di atas ya, simpulan yang tepat ya. Nah, masih ingat ya cara menyelesaikan eh, logika semacam ini ya, beberapa premis ya, itu tidak harus lewat modus-modus yang tadi tuh, atau bisa juga satu lagi ya, yaitu menggunakan teorema himpunan, ya, himpunan. Nah, jadi di sini tuh semua siswa kelas akselerasi mengenakan seragam batik. Maka bisa ngerti nggak nih kalau saya buatkan ya, ada satu himpunan kelas akselerasi, gitu ya, akselerasi. Terus ada himpunan satu lagi apa? Yang mengenakan seragam batik. Nah, gini. Nah, jadi kalau dibilang ya, si kelas aksel gitu ya, akselerasi, ini A, kan semua kelas, semua siswa kelas akselerasi. Nah, berarti himpunan ini anggaplah akselerasi ya, A. Nah, terus mengenakan seragam batik. Batik itu misalkan aja B. Nah, jadi himpunan si A ya, yang kelas akselerasi tadi tuh,
itu ada semuanya ya di dalam yang mengenakan seragam batik. Jadi jangan kebalik ya, bukan yang kotaknya di dalam lingkaran, bukan, tapi lingkarannya dalam kotak. Karena kan yang mengenakan seragam batik berarti kalau dari pernyataan pertama ya, itu bukan cuma kelas akselerasi, ada yang lain. Nah, yang lain tuh yang selain di lingkaran ini, yang di dalam kotak ya. Nah, gitu. Nah, kalau di luar kotak berarti apa? Tidak mengenakan seragam batik. Gitu. Nah, terus bukan juga akselerasi gitu ya. Nah, gitu. Jadi, tapi kalau yang bukan akselerasi ada juga yang pakai batik ya, sebelah sini nih. Nah, gitu. Di luar lingkaran tapi di dalam kotak. Tapi kalau misalkan di luar sini nih, di luar sini, di luar kotak B ya, itu pasti udah bukan akselerasi ya, pasti juga tidak mengenakan batik. Nah, berikutnya, tidak ada siswa yang mengenakan seragam batik di SMA Bina Edukasi. Jadi tidak ada yang mengenakan seragam batik di SMA Bina Edukasi. Nah, jadi di situ tuh kebayang nggak ada himpunan yang berikutnya, yaitu himpunan siswa ya yang ada di SMA Bina Edukasi. Jadi di sini tuh di SMA, jadi anak-anak di SMA Bina Edukasi. Ini anggaplah himpunan yang lain ya. Nah gitu. Jadi ini anggaplah kalau misalnya mau simple ya himpunan C juga boleh. Tapi ini diperjelas ya. Nah gitu. Sekarang ini berarti ada di luar dari kotak dan di luar dari lingkaran ya. Nah dibilang apa katanya di pilihan jawabannya? Di sini tuh ada siswa kelas akselerasi di SMA Bina Edukasi. Nah, ingat ya, si ini tuh di Bina Edukasi yang di Bina Edukasi itu tidak mengenakan seragam batik. Sedangkan yang akselerasi itu semuanya pakai seragam batik. Ya jelas ya. Ini tuh ada hubungan apa? Hubungan saling lepas ya antara himpunan A dan B dengan himpunan siswa di Bina Edukasi. Nah, jadi jelas ini tidak ada ya. Yang A salah gitu. Kemudian tidak ada siswa SMA Bina Edukasi yang merupakan siswa akselerasi. Benar nggak? Nah, jadi di situ tuh jelas ya kelihatan ya. Jadi ini nggak ada yang akselerasi ya. Karena apa? Ini di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Nah, jadi jelas ya di situ tuh B itu benar. Nah, jadi jawabannya di situ adalah B. Kalau kalian mau ngecek yang lainnya juga boleh ya. Nah, dengan prinsip himpunan semacam ini. Bagian siswa Bina Edukasi merupakan siswa akselerasi? Tidak ya. Karena apa? Dia ada di luar. Nah, tadi saya udah jelaskan alasannya. Ada siswa bukan kelas akselerasi di siswa di SMA Bina Edukasi yang mengenakan seragam batik. Padahal apa? Secara himpunan ini ya di SMA B ini ya itu terlepas ya dari himpunan A maupun B. Jadi kalau ada siswa yang mengenakan batik ya di sebelah sini ya jelas ini salah ya. Nah ini juga salah. Jadi C salah ya, D juga salah. Tidak ada siswa SMA Bina Edukasi yang tidak berseragam batik. Nah jadi harusnya sih ada gitu ya. Nah jadi di sini tuh karena emang kan ini di luar ya, tidak berseragam batik ini di luar B ini. Nah maka ini juga salah. Oke, B jawabannya untuk nomor 4. Kita coba lanjutkan. Lihat di nomor 5, tidak ada siswa malas yang mendapatkan nilai baik. Tidak ada siswa malas yang mendapatkan nilai baik. Jadi kalau dari sini kita mungkin kita bisa pakai cara tadi tuh. Jadi ini ada siswa malas ya. Nah, dari segi kalimatnya kalian bisa lihat.
nanti tuh hubungan himpunannya gini ya. Nah, gini. Jadi siswa malas ya dengan himpunan nilai baik ya, sebut aja ini apa ya? Siswa malas ya. Ini diperjelas lah kali ini ya. Ini siswa malas nih, himpunan siswa malas. Nah, terus ini ada himpunan nilai nilai baik ya. Nah, beberapa siswa yang mendapat nilai baik merupakan siswa dari jalur rawan melanjutkan pendidikan. Nah, jalur rawan ya. Nah, berarti kan gini ya. Jadi sebagiannya itu, nah sebutlah sebagiannya pakai apa ya? Ini aja deh. Nah, gini. Nah, gini. Jadi yang satu lagi tuh eh, beberapa siswa yang mendapatkan nilai baik. Nah, ini beberapa nih. Nah, yang mungkin ini saya arsir aja biar kelihatan jelas ya. Ini beberapa siswa yang mendapatkan nilai baik ya. Itu ada di jalur yang rawan melanjutkan pendidikan ya. Jadi susah untuk melanjutkan pendidikan ceritanya gitu ya. Nah, jadi sebut aja ini ada himpunan rawan ya. Rawan. Nah, gitu. Ini salah satu kemungkinannya. Jadi kalau malas dengan nilai baik sih udah kelihatan ya, saling lepas dia tuh. Kan tidak ada siswa malas yang mendapatkan nilai baik. Nah, tapi yang rawan ini bisa aja ya, dia itu ada di himpunan malas gitu. Jadi kalau saya tuliskan bisa aja kayak gini. Jadi ini salah satu kemungkinan pertama ya. Nah, gini. Nah, kemungkinan yang kedua bisa aja jadinya tuh ini ada siswa malas. Jadi kalau malas dengan nilai baik itu tidak terhubung ya, saling lepas. Tapi kalau dengan rawan itu bisa jadi. Nah, itu bisa jadi. Jadi coba saya dekatkan aja. Nah, ini ke sini. Jadi kita coba ambil beberapa kemungkinan ya. Nah, ini. Jadi ini kemungkinan atas ya, satu. Ini kemungkinan yang keduanya. Jadi ini malas. Nah, terus ini rawan. Nah, terus ini nilai baik ya. Nah, jadi kalian bisa coba cari kesimpulan itu yang mana nih? Lihat yang poin A. Ini untuk supaya detail aja, cek satu-satu ya. Nah, tapi kalau kalian udah yakin, ya udah jawab aja gitu. Yang A, beberapa siswa dari jalur rawan melanjutkan pendidikan ya, bukan siswa malas. Nah, jadi di situ tuh lihat nih, beberapa siswa dari jalur rawan melanjutkan pendidikan ya, bukan siswa malas. Nah, jadi kan kalau siswa malas ini ya lingkaran ya. Nah, gitu. Nah, beberapa itu ada yang bukan siswa malas. Artinya selain yang di lingkaran ini, ya, selain yang di lingkaran ini, ada ya yang termasuk ke yang rawan itu. Jadi pernyataan A itu benar ya. Kemudian yang B, beberapa siswa yang mendapatkan nilai baik adalah siswa yang malas. Ini bertentangan dengan pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang pertama. Ini nggak mungkin. Kemudian yang C, tidak ada siswa dari jalur yang rawan melanjutkan pendidikan yang mendapatkan nilai baik. Justru ya, yang rawan itu beberapanya itu mendapatkan nilai baik ya. Sesuai dengan premis yang kedua. Beberapa siswa mendapat nilai baik yang merupakan siswa dari jalur rawan melanjutkan pendidikan. Nah, jadi ini C juga salah. Kemudian yang D sama E. Ini saya perkecil aja ya. Nah, tadi ya,
Jadi kalau yang A itu benar. Lihat yang berikutnya. Yang D sama E-nya coba kita lihat ya. D sama E. Nah, katanya di pilihan D itu, tadi udah jelas ya, yang B itu salah, yang C juga salah. Yang D, semua siswa yang tidak mendapatkan nilai baik adalah siswa dari jalur yang rawan melanjutkan pendidikan. Semua siswa yang tidak mendapatkan nilai baik, berarti selain yang dari kotak nih, selain yang dari kotak. Katanya siswa dari jalur rawan melanjutkan pendidikan. Katanya semua, padahal apa? Enggak ya. Nah, jadi di situ sebagian saja, ya, sebagian saja. Ini kan ini. Jadi yang saya arsir nih, nah ini yang sebagian itu. Kalau di sini juga kita arsir ya. Nah, jadi nggak semuanya, tapi sebagian. Jelas yang D juga salah. Tidak ada siswa dari jalur rawan melanjutkan pendidikan yang merupakan siswa malas. Ada ya, bisa aja ya. Kalau yang udah jelas itu yang malas dengan nilai baik ya, itu tidak ada hubungan ya, paling lepas tidak ada irisan maksudnya. Nah, kalau yang rawan dengan malas ya, itu bisa jadi ada. Nah, jadi di situ tuh kalau dikatakan tidak ada ya, itu jelas salah. Nah, oke, jadi uh, untuk soal ini ya jelas ya jawabannya A. Ya, menurut jelas ya. Uh, kalau saya menggunakan notasi himpunan di sini. Oke, kita coba lanjutkan. Ya, di sini ada soal barisan. Kita ambil satu lagi aja. Lihat 6 dan 7. Nah, di sini lihat secara pola ya. Secara pola. Nomor 6 dulu nih. 3, 10, 31, 94. Kalian bisa lihat polanya nggak di situ? 3 ke 10, 10 ke 31 ya. Kalian curiga sesuatu nggak? Saya perbesar aja coba ya. Sama 31 ke 94-nya juga ya. Itu ternyata ada pola yang sama di situ. Ternyata kalau kita jabar-jabarkan aja, si 10 itu ya sama aja dengan 3 dikali gitu. Nah, terus ditambahkan dengan berapa coba? 3 kali bilangan sebelumnya yaitu 3. Nah, terus tambahkan dengan 1 ya, benar nggak? Nah, ini sepola dengan apa? Kalau nomor eh, suku ketiganya adalah 31, itu sepola dengan ini juga 3 kali. 3 kali bilangan sebelumnya yaitu 10 tambah dengan 1, benar nggak? Iya. Ternyata ini juga 94 itu ya sama aja dengan 3 kali bilangan sebelumnya 31 ya tambah 1. Nah, jadi polanya gitu ya. Kali 3 gitu ya, kali 3. Nah, terus tambahkan dengan 1. Oke. Jadi kalau gitu pola selanjutnya adalah ya yang ini tuh ya sama aja dengan 3 kali 94 ya. Tambahkan dengan 1. 3 kali 94 berapa? 12, 1, 27, 282 ya. Tambah dengan 1. Betul, jadinya 283. Ya, benar. Yang menjawab tadi juga benar ya. Oh, Dava ya. Oke, benar 283.
Berikutnya, kalau nomor 7. Kelihatan di sini tuh ada yang berdekatan ya. Ini kecurigaannya itu 12 ke 13 ya. Berdekatan, sedangkan yang lainnya ini ada jarang-jarang nih ya. Nah, maksudnya selisihnya itu meningkat, tapi ini balik lagi ke satu lagi ya. 12 ke 13 kan selisihnya satu. Nah, yang semacam itu curiga si deretnya itu deret gabungan gitu ya. Barisan gabungan. Nah, jadi atau bisa juga ada yang punya deret yang atau barisan yang loncat satu ya. Loncat, loncat satu. Nah, jadi bisa kebayang nggak ini maksudnya? Kalau misalkan kita buatkan itu jadi dua barisan ya, ternyata gini nih. Jadi loncat ya dari 3 ke 12, dari 12 ke ini yang ditanyakan. Nah, terus dari sini ke titik-titik ini ke 66. Nah, sedangkan pola berikutnya itu mulai dari 5 ini. 5 ke 13, 13 ke 29 gitu ya. Nah, ini kecurigaan saya. Nah, coba kita cek. Kalau ya, kita urus yang tulisan dulu yang 3 nih ke 12. Nah, terus ke berapa? Sebut aja ini X aja ya, X gitu. Nah, terus ke X, terus ke 66. Nah, terus habis itu deret berikutnya itu barisan berikutnya ini ada 5, 13 ya. Ini di antaranya salah-salahnya 5, 13, 29. Nah, bisa aja ya dua deret atau dua barisan digabung gitu. Jadi untuk membingungkan gitu istilahnya. Nah, maka nantinya lihat kalau dari 3 ke 12, nah gitu. Kalau saya buatkan apa? Eh, Kalikan dengan coba ya, kalikan dengan 2. Kalikan dengan 2, nah terus tambahkan 6. Benar gak sih? Jadi kalau 12 12 itu sama aja dengan kalikan 2 di 3-nya, kemudian tambahkan dengan 6. Ya. Nah, jadi nantinya dapatnya 12 ya. Nah, terus dari 12 ke X. Ini tebakan dulu. Nah, jadi kalau 12 dapetin X ya. X-nya itu kita coba cari ya. Nah, X-nya sama dengan kalikan dengan 2 nih, bilangan sebelumnya itu 12, tambahkan dengan 6. Nah, maka nanti dapatlah apa? 24 tambah 6 ya, 30. Sepola nggak dengan dari X ke 66? X-nya itu kan 30. Coba lihat, bener nggak? 6 in 6 itu sama aja dengan 2 kali bilangan sebelumnya, yaitu 30. 2 kali aliasi X tadi tuh 30 ya. Tambahkan dengan 6. Bener ternyata ya? Nah, jadi polanya itu tuh. Ya, jadi ini satu barisan pertama ya. X itu konsisten ternyata ya. Jawabannya itu 30. Jadi udah jelas ya jawabannya 30. Nah, coba cek yang ini. 5, 13, 29. Ini harus konsisten juga dengan pola yang kemungkinan bisa beda ya. Coba lihat di sini dari 5 ke 13. Nah, terus dari 13 ke 29. Jadi kalau kita buatkan aja 11 ini nih hitungannya. Jadi 13 itu benar nggak? Itu sama dengan kali 2, tapi kalinya tambahnya bukan 6, tapi berapa? Jadi 2 kali 5 gitu. Nah, penambahnya itu bukan 6, tapi apa? 3 ya. Nah, jadi benar ya? 2 kali 5, 10. 10 tambah 3, 13. Nah, sepola nggak dengan ini? 13, 13. 29 ya? 29 itu sama nggak dengan ini?
2 dikali bilangan sebelumnya yaitu 13 alias 26 tambahkan dengan 3. 29 ya, benar. Nah, jadi di situ kalian bisa lihat polanya ya. Pertama, ini untuk yang barisannya itu adalah kali. Kali berapa? Kali 2 tambah 6. Kali 2 ditambah 6. Nah, tapi kalau yang ini ya kali 2 ditambah ya ditambah 3 ya. Nah, jadi jelas ya jawabannya yang tadi kita prediksikan tuh si X-nya sama dengan 30 ya. D jawaban. Oke, paham ya? Kita coba lanjutkan. Lihat di nomor berikutnya nomor 5, nomor 8. Maksudnya 5 peserta ujian ya, yaitu A, B, C, D, E mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, perbandingan nilai mereka adalah sebagai berikut ya. Katanya nilai E lebih tinggi dari B. Kita bisa tuliskan ya. Nilai E lebih tinggi dari B. Jadi kita tuliskan misalkan yang lebih tinggi itu di kanan, yang lebih rendah itu di kiri. Jadi B ya, terus kurang dari E. E lebih tinggi ya. Terus, tetapi E lebih rendah dari C. Gitu. E lebih rendah dari C. E lebih rendah dari C. Berarti yang gini ya. Lebih rendah dari C. C ada di kanan. Nilai B lebih tinggi dari A. Nilai B lebih tinggi dari A. Nah ini. Nilai B lebih tinggi dari A. Nah, jadi B lebih tinggi dari A. Nah, ini A di sini. Dan D lebih rendah dari A. Sudah, berarti kalimat terakhirnya katanya D lebih rendah dari A. Jadi gini ya. Nah, gitu. Nah, udah lengkap nih. Dari situ kalian lihat peserta dengan nilai tertinggi. Ya, jelas ya. Nah, ini dia. Ya, si C jawabannya. Oke ya, di situ ya. Jadi kesabaran membaca aja. Kita lihat nomor berikutnya. Nomor 9. Oke, lihat nomor 9. Untuk bisa terpilih menjadi pegawai teladan di sebuah pabrik ya, seorang karyawan harus rajin bekerja ya, berprestasi dan sudah bekerja minimal 5 tahun. Nah, jadi di sini tuh kelebihan-kelebihan yang harus dipunyai ya. Pertama ya, kita coba kotak-kotakin ya. Pertama, rajin bekerja. Nah, terus habis itu berprestasi. Nah, terus habis itu
sudah bekerja minimal 5 tahun. Nah, gitu. Sudah bekerja minimal 5 tahun. Nah, pertama siapa dulu? Ada siapa? Pak Harun ya, Pak Harun. Harun itu katanya satpam yang sangat disiplin, ia baru bekerja 3 tahun. Nah, jadi kalau ngelihat speknya ya, ngelihat syaratnya untuk menjadi pegawai teladan, nah si Pak Harun itu ini sangat disiplin, jelas ya, positifnya dia bisa masuk ke rajin gitu ya. Nah, tapi ia baru bekerja 3 tahun. Nah, jadi dia itu ada minusnya ya. Minusnya apa? Bekerjanya 3 tahun. Ini yang disyaratkan apa? Sudah minimal 5 tahun kan ya? 5 tahun. Nah, jadi di sini tuh yang minusnya saya tandain merah aja ya. Nah, dia baru bekerja 5 tahun. Nah, jadi Pak Harun ada minusnya. Nah, tahun lalu dia berhasil menangkap seorang pencuri. Nah, berarti dia bisa masuk ke mana? Dia bisa masuk ke prestasi ya. Jadi 2 prestasi, satu syarat yang kurang. Kemudian Dewi, ada Dewi. Nah, kalau Dewi itu staf tata usaha yang sering pergi berbelanja pada jam kerja. Ia sudah bekerja selama 7 tahun. Nah, tapi di sini ada minusnya ya. Nah, minusnya saya garis sini hijau aja ya. Jadi dia bukan termasuk yang rajin berarti ya. Karena apa? Sering pergi berbelanja pada jam kerja. Nah, kemudian ada berikutnya siapa? Yanto. Pak Yanto bekerja pada bagian produksi selama 6 tahun. Nah, sering izin karena merasa kurang sehat. Nah, ini juga nih, Yanto. Nah, ini ada kekurangannya, minusnya itu, ini saya garis bawain. Sering izin karena merasa kurang sehat. Sementara Yeni bekerja di bagian pemasaran, penjualnya melebihi target. Nah, berarti itu prestasi ya. Nah, dan telah bekerja selama 5 tahun. Nah, ini juga memenuhi syarat yang ini ya. Sudah bekerja minimal 5 tahun. Nah, terus eh, penjualannya itu melebihi target ya. Nah, itu berarti prestasi ya. Nah, gitu. Nggak ada minusnya sih ini. Nah, coba cek yang orang terakhir. Endang, sangat rajin masuk kerja. Ya, Endang, rajin. Dia adalah karyawan tata usaha telah bekerja selama 4 tahun. Nah, jadi si rajinnya nilai plusnya, tapi di sini ada nilai minusnya, Pak. Dia tidak memenuhi syarat bekerja minimal 5 tahun. Ya, jadi di sini, nah gitu. Jadi kalau gelar pegawai teladan ya sebaiknya diberikan kepada siapa? Ya, diberikan pada yang tidak ada minusnya ya. Nah, jadi di sini tuh yang paling baik dari yang buruk gitu ya, dari yang ada, yaitu cuman siapa? Yeni ya. Oke, jelas di situ ya. Jawabannya D. Karena si Yeni ini positif semua nih. Nah, oke, 9D jawaban. Ya, nomor 10. Kelihatan dari kalimat ini, pernyataan satu, sejumlah wilayah di kota Bandung tergenang banjir.
2. Hujan deras mengguyur kota Bandung dari pagi hingga malam hari. Ya, jadi kelihatan di situ ya. Ada penghubung ya, eh, banjir ya dengan hujan deras. Ya jelas ya, kalau dihubungkan sama sebab akibat gitu ya, ya hujan deras itu bisa sebagai penyebab, terus banjirnya itu akibatnya ya. Nah, kalau ini sih nggak sulit ya. Nah, jadi jelas pernyataan siapa yang penyebab? Ya, pernyataan 2 ya, sebagai sebab. Nah, terus 1 sebagai akibat. Ya, ini masih mudah ya. Langsung aja B. Kita coba lanjutkan. Lihat nomor 11. Lihat nomor 11, di sini ada tabel ya. Ya, nantinya lihat di nomor 11 ini ada sedikit koreksi ya, supaya nanti tidak rancu gitu jawabannya. Jadi coba kalian di diktatnya itu masing-masing itu dikoreksi aja untuk pilihan gandanya ya. Jadi kalau kalian melihat di pilihan gandanya nih nomor 11 apa adanya, bisa jadi kalian bingung gitu. Jawaban yang benar yang mana. Nah, di sini ada sedikit koreksinya. Lihat di pilihan B dan D. Pilihan B dan D. Nah, di sini yang pilihan B nih. Persentase kegagalan siswa terbesar terjadi pada gelombang 4. Nah, ini gelombang 4 di sini ya. Nah, itu gelombang 4. Nah, itu harusnya bukan gelombang 4 tapi gelombang 5. Ya. Mohon maaf, bukan gelombang 5. Sorry, ini gelombang 5 maksudnya. Mohon maaf, kenapa saya kebalik ya? Ini gelombang 5-nya kamu ganti sama gelombang 4. Gitu. Paham nggak? Nah, diganti ya, ganti. Nah, terus berikutnya untuk yang pilihan D itu di pilihan D itu yang kata-kata lebih besar. Nah, di sini. Nah, lebih besar itu harusnya lebih kecil ya. Nah, gitu. Jadi ini besarnya dikoreksi aja. Ini harusnya ganti dengan kata kecil. Jadi ini ganti. Ya, sekarang baru kita cek jawaban yang benar di nomor 11 ya, setelah dikoreksi ini. Ya, ini berlaku juga untuk semua kelas ya. Oke, lihat nomor 11. Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa yang lulus pada ujian bahasa Indonesia yang dilakukan dalam 5 gelombang. Nah, mana di antara pernyataan berikut ini yang salah terkait persentase kegagalan pada masing-masing gelombang? Fokusnya ke yang gagal ya, persentase kegagalan. Jadi, nah, fokusnya ke sini. Nah, sekarang kita cek ya. Yang A, persentase kegagalan siswa pada gelombang 1 dan 2 adalah sama. Benar nggak? Kita cek gelombang 1. Nah, gelombang 1 saya tuliskannya gini aja. Nah, gelombang 1.
Nah, persentasenya coba kita hitung langsung aja ya. Berapa nih? 12 per totalnya berapa sih? 18 tambah 12 ya. Jadi totalnya 30. Jadi 30-nya dari mana? Dari sini ya. Dari totalnya dijumlahkan 18 tambah 12. Jadi kalau persentase ya tentu aja terhadap total yang lulus maupun yang gagal. 12 bagi 30 itu berapa? 0,4 ya. 0,4. Nah, bisa dalam bentuk persentase ya kalikan dengan 100% ya. Nah, berarti berapa? 40%. Nah, terus gelombang 2. Nah, katanya di gelombang 2 sama katanya, bener nggak? Cek dulu. Kalau kita hitungkan ya, yang di gelombang 2 itu 16, yang gagalnya, dibagi dengan totalnya berapa? 24 tambah 16, yaitu berarti 40 ya, 40. Nah, sama dengan 0,4 ya, sama persis ternyata, ya sama dengan 40% ya, 40%. Nah, jadi di sini tuh yang poin A itu benar ya. Nah, itu benar. Jadi kan ini mintanya hati-hati ya. Mintanya ini yang salah loh. Nah, yang salah. Coba aja. Pernyataan yang salah ya. Nah, jadi bukan A jawabannya. Nah, terus yang B coba lihat. Persentase kegagalan siswa terbesar terjadi pada gelombang 5. Nah, gitu, gelombang 5. Nah, kalau di gelombang 5, cek aja ini nggak berurut, nggak apa-apa ya. Gelombang 5 dulu. Dicek katanya, gelombang 4 ya. Mohon maaf. Atau cek aja berurut ya, secara berurut dulu aja. Yang di gelombang 3 itu sama aja dengan berapa? 15. 15 per 25 tambah 15, 40 ya. Nah, berarti 0, berapa nih? 0,3 ya. 12, 20, 375 ya. Kali dengan 100% bisa. Ya, kali dengan 100%. Nah, maka nanti dapat 37,5%. Kalau yang gelombang 4 gimana? Gelombang 4. Nah, kalau di gelombang 4 ya, persentasenya adalah 22 dibagi dengan totalnya berapa? 28 tambah 22, 50 ya, 50. Maka ini dapatnya itu 0,44 ya. Nah, kalikan dengan 100% bisa. Nah, sama dengan 44%. Nah, gitu. Terus yang kelima. Nah, kalau 5 itu persentase kegagalannya adalah ya 25 per totalnya 35 tambah 25 60 ya. 60 ini sama dengan 0, berapa? 4 10 1 0,41 sekian ya. Nah, gitu. Jadi di sini tuh kalikan dengan 100%. Ya, sama dengan 41%. Oke. Jadi kalau tadi udah dicek ya, yang A itu ternyata pernyataannya ini benar ya karena sama persentasenya. Berarti bukan yang salah ya, bukan A jawabannya. Yang B, persentase kegagalan siswa terbesar terjadi pada gelombang 4 ya. Ini udah diganti ya, gelombang 4. Gelombang 4 berapa? 44%. Benar ya. Jadi yang B bukan jawabannya, yang C. Kan nyari yang salah ya. Persentase kegagalan terkecil terjadi pada gelombang 3. Terkecil itu betul nih, 37,5%. Gelombang 3 ya, benar. Jadi bukan C jawabannya. Nah, terus D, persentase kegagalan siswa pada gelombang 5 lebih besar. Nah, harusnya lebih kecil ya. Lebih kecil daripada gelombang 4. Setelah dikoreksi ini. Benar nggak? Yang 5 lebih kecil daripada gelombang 4. Yang 5
lebih kecil daripada gelombang 4 ya. Ya benar ya. Nah gitu. Yang E, persentase kegagalan siswa pada gelombang 2 lebih sedikit daripada gelombang 3. Nah ini yang salah ya. Nah jadi A, B, C, D, E itu pernyataannya benar setelah kalian koreksi nih. Nah terus yang salah itu cuma sendirian ya, ya E saja. Oke, jawabannya jelas ya. Jawabannya E. Oke, itu nomor 11 ya. Kita coba lanjutkan. Oke, lihat nomor 12. 2 dus minuman dibagikan kepada 4 kelompok kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Kelompok B mendapat 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan kelompok C. Nah, terus kelompok A mendapat setengah bagian dari keseluruhan. Kelompok C dan D mendapatkan pembagian sama rata. Setiap dus berisi 24 kotak minuman ringan ya. Jadi di sini kan katanya 2 dus ya, 2 dus. Jadi kalau 2 dus ya, berarti banyak kotaknya berapa? Ya, banyak kotaknya ya sama aja dengan kita sebut aja N ya. N itu sama dengan 2 kali 24 kotak ya. Sama dengan 48 kotak. Nah, kelompok B katanya dibandingkan dengan kelompok C ya, 2 kali lebih banyak. Nah, jadi bisa ngerti kan nih, kalau si pernyataan pertama ya, itu mensyaratkan pertama adalah B sama dengan 2C. Nah, terus kelompok A mendapatkan setengah dari keseluruhan. Nah, gini. Yang A sama dengan setengahnya dari keseluruhan ya. Nah, keseluruhannya itu ada 48 ini. Setengah kali 48. Ya, sama dengan 24. Gitu. Nah, kelompok C dan D mendapatkan pembagian sama rata. Nah, jadi artinya apa? Ya, C sama dengan D. C sama dengan D. Nah, katanya jumlah kotak minuman yang diterima setiap yang diterima kelompok B berapa ya? Nah, jadi kita bisa bikinkan jadi gini ya. Dari yang kalimat pertama nih, katanya si B itu sama dengan 2C. Jadi otomatis kita bisa bilang juga bahwa apa? C itu sama dengan setengahnya B. Bener nggak? Benar. Kalau A sih udah jelas ya. A itu sama dengan 24. Nah, sekarang lihat yang C. C itu berarti sama kayak D ya. Sama dengan setengah B. Nah, ini setengah B. Ya udah kita tuliskan ya. Bisa kita tuliskan bahwa N tadi ingat jumlah kotaknya ya. 48. Jadi A tambah dengan B tambah dengan C tambah dengan D. N-nya 48. Nah, maka nantinya itu A tambah B tambah C tambah D. Nyatakan coba semuanya itu dalam B. Kalau bisa ya. Nah, tapi kalau si A itu udah jelas 24. Nah, 24 tambah dengan B. B-nya biarkan. C nyatakan dalam B. Setengah B kan. Dari pernyataan ketiga nih. Yang D juga gitu. Yaitu setengah B. Jadi kita dapatkan apa? 48, 24. Ini 24 aja lah. Sama dengan B tambah setengah tambah setengah B. Jadi 2B ya. 2B.
Nah, berarti B tahu. Nah, B sama dengan 12. Nah, jadi kita dapatkan di situ C jawabannya. Kita coba lanjutkan, lihat nomor berikutnya 13. Di sini ada grafik nih. Grafik menunjukkan suku bunga per tahun. Nah, katanya ditanyakan di sini, suku bunga minimum ya terjadi pada tahun berapa? Nah, jadi grafiknya itu sudah menunjukkan ya suku bunga per tahun dengan tahunnya ya. Suku bunga per tahun dalam sumbu Y, ya, tahun itu dalam sumbu X. Nah, ditanya suku bunga minimum. Ya jelas ya, kalau misalkan suku bunga minimum itu, ya cari aja berarti apa? Yang di titik terendah ya, paling rendah. Ya jelas di sini ya, di sini minimum. Y atau suku bunga minimum. Yaitu terjadi pada tahun berapa katanya? Ya ini dia, tahun 2006. Ya kalau si nomor 13 ini udah kelihatan ya dari grafikanya aja langsung, dari grafiknya langsung, yaitu E jawabannya. Kemudian kita coba lanjutkan. 14. Perhatian grafik pada soal nomor 13 ya. Selisih suku bunga maksimum dan minimum besarnya berapa? Nah, jadi kalau dilihatkan lagi tuh di grafik yang tadi nomor sebelumnya. Nah, ini ya. Ambil aja lagi. Nah, selisih suku bunga maksimum dan minimum. Ya, kelihatan dari grafiknya itu bahwa yang maksimum tuh mana? Yang paling tinggi ya. Nah, ini dia. Ini maksimum nih. Nah, terus ini minimum. Jadi ini Y maksimum sama dengan berapa nih? Kelihatan dari angka sebelah kiri tuh. Nah, dia menunjuk angka 12 ya. Y max-nya itu 12. Nah, terus di situ tuh kalau Y minimum, nah ini Y minimum, Y minimum. Kalau ditarikan angka ya, nah di sini 4 ternyata ya, menunjuk angka 4. Ini adalah Y minimum sebesar 4. Gitu. Nah, jadi kalau dikatakan selisihnya ya, berapa? Ya tinggal dikurangin aja. Y max min Y minimum sama dengan 12 dikurangi 4 ya, sama dengan 8 ya. 8 apa? Ini sudah dalam bentuk persen ya. Jadi 8%. Oke, jawabannya di situ adalah I. Mungkin sebelah sini kita buat putus-putus aja ya. Garis-garis merah ini.
Ya, silakan ya. Itu nomor 14. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba kita lanjutkan di nomor berikutnya, 14, 15 ya. Nah, katanya karyawan A mendapatkan gaji minimal 840.000 per minggu. Ya. Nah, terus karyawan B mendapatkan gaji antara 110.000 hingga 125.000 per hari, tergantung dari beban kerjanya. Sementara itu karyawan C mendapatkan penghasilan harian ya, dari pengangkutan 10 orang per hari dengan tarifnya itu 12.000 per orang. Jika diasumsikan ya mereka bekerja 7 hari seminggu ya, manakah pernyataan yang paling tepat ya? Jadi ini main tinggi-tinggian gaji ya. Nah, kita asumsikan aja hitungannya itu gajinya per minggu. Coba lihat gaji per minggu. Gaji per minggu. Nah, pertama untuk karyawan si A dulu ya. Nah, kalau karyawan A, berarti A sama dengan katanya ya di sini tuh gajinya minimal 840.000 per minggu. Nah, ada kata minimalnya. Ini maksudnya apa? Ya, jadi dia itu bisa lebih besar ya dari 840 ini. Nah, ini gaji si A itu minimal. Ini maksudnya adalah bisa lebih besar, berarti lebih besar sama dengan ya 840.000. Atau kita tuliskan RP sama dengan RP ya 840.000. Nah, terus berikutnya karyawan B yang si B nih. B itu gajinya antara 110.000 sampai 125.000 ya per hari gitu. Nah, karena ada kata per harinya, nah maka lihat bisa ngerti nggak nih? Untuk yang karyawan B itu kita buat ya dalam hari kan udah ada ya. Nah, per minggu kita buatkan per minggu kali 7 berarti kan ya. Nah, jadi si B itu ada di rentang segini. Pertama gaji minimalnya per hari itu 110.000. Nah, berarti kalau dikali 7 jadi berapa gitu? 7 kali 110.000. Nah, gitu. Terus maksimalnya berapa? 125 kali 7 juga tuh. 7 kali 125.000. Nah, berarti dalam waktu per minggu ya, si B-nya itu rentangnya itu di antara 7 kali 110.000 berarti RT berapa? 770.000 ya. Nah, gini. Nah, maksimalnya berapa? 7 kali 125 berapa tuh? 5, 5, 3, 14, 17 ya? 17, 1. 7 kali 1, 8. Nah, 875.000. Nah, jadi ini juga RP gini nih, 875.000. Nah, terus yang C-nya kali ini. Nah, yang C, karyawan C mendapatkan penghasilan harian. Hariannya 10 orang per hari. Dengan tarifnya itu 12.000 per orang. Nah, maka ngerti ya, kalau si C itu ternyata udah pasti ya. Nah, berarti C sama dengan gitu, nggak ada rentang-rentangan. Nah, katanya berapa? 12 per orang, ada 10 orang per harinya. Berarti kan sama aja dengan kalau dalam satu hari ada 10 gitu, kalikan dengan 12.000 ya.
12.000. Nah, ini baru per hari nih. Nah, terus kalikan 7 hari ya, supaya dapat gaji per minggu. Nah, ini kali 7. Berarti dapat tuh, C sama dengan berapa? C sama dengan 7 kali 12 tuh, berapa? 84 ya, 840.000. Nah, RP segini. Nah, kalian coba bandingkan yang tadi udah didapat ya, A ini. Yang B-nya itu. Yang C-nya itu. Nah, sekarang pernyataan paling tepat. Gaji karyawan C paling tinggi. Karyawan C 840.000. Nah, dia bisa kalah tinggi ya dengan yang B nih. Kalau si B itu dapat penghasilan maksimal. Jadi kalau dibilang paling tinggi, enggak ya. Bisa jadi tidak. Nah, gaji karyawan B paling rendah. Nah, si B itu paling rendahnya adalah 770.000. Nah, bisa jadi ya, kalau misalkan di situ, kalau misalkan dia itu nggak dalam eh, kondisi yang baik gitu ya, nah di sini. Nah, tapi kalau misalkan dibilang paling rendah ya belum tentu ya. Nah, kondisinya gimana dulu gitu. Kan si B itu bisa aja ya, dia mencapai 875. Gitu. Jadi kalau dibilang paling rendah ya, pernyataannya tidak benar. Kemudian yang C, kurang tepat gitu ya. Nah, yang C, gaji karyawan A dapat setara dengan gaji karyawan C. Gaji karyawan A itu, nah ini minimal 840.000. Nah, terus C itu tepat ya, 840.000 flat gitu ya. Nah, maka nanti kalau dibilang dapat setara, nah ini ada keterangannya nih, dapat setara. Nah, benar bisa dapat setara ya. Kalau si A itu gak dapat gaji minimal, yaitu 840 setara dengan si C. Ya, berarti di situ C itu benar ya. Nah, itu ini salah nih A, B. Tapi cek dulu yang lain ya. Yang pilihan D, gaji karyawan C ya lebih tinggi daripada karyawan A. Karyawan C itu 840, lebih tinggi daripada karyawan A. Nah, gimana kalau si A itu lagi eh, lebih gitu ya? Kan ini minimalnya 840. Jadi dibilang lebih tinggi, C-nya salah ya. Gaji karyawan C lebih tinggi daripada karyawan B. Nah, gitu juga dengan ini. Kalau misalnya si B-nya itu dapat gaji maksimal 875 ya, ya pernyataan yang E itu jadi bisa jadi salah ya. Nah, jadi kurang tepat nih. Nah, jadi jawaban yang paling tepat ya itu adalah yang C di sini. Paham ya? Kita coba lanjutkan, lihat nomor berikutnya. Ahmad akan membuat tas dengan menggunakan bahan A, B, C. Jika dia menghabiskan 119.000 untuk bahan A, 120.000 untuk bahan B. Nah, terus 121.000 untuk bahan C. Nah, dengan bahan-bahan tersebut ya, Ahmad dapat membuat 6 buah tas. 6 buah tas. Nah, jika Ahmad ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40%, harga satu harga satu buah tas ya, harga jual satu buah tas maksudnya. Nah, jadi satunya coret dulu ya. Harga jual per satu buah tas berapa ya? Untungnya ingat 40%. Nah, jadi di sini tuh kita buatkan dulu ya, si biaya totalnya berapa. Nah, jadi ini biaya total. Nah, kalau dibikinkan ya, di situ tuh ada 3 buah biaya untuk A, B, sama C. Ya, jumlah-jumlahkan aja, yaitu 119.000. Nah, jadi ini anggap aja dalam ribuan ya. 119.000 tambah dengan 120.000 tambah dengan 121.000. Ya, ini dalam ribuan ya.
Nah, berarti kalau dijumlahkan berapa nih? 190, 126. Nah, terusnya 360.000 ya. 360.000. Nah, berikutnya ini tuh totalnya nih, biaya total. Biaya per satu buah tas berapa? Nah, ini biaya satu buah tas ya. Satu buah tas. Nah, karena di sini tuh menjualnya berapa? Membuatnya itu 6 buah tas ya. Jelas, jadi 360 yang tadi tuh ya dibagi dengan 6 ya. Sama dengan 60. 60-nya 60.000 maksudnya ya. 60.000. Nah, berikutnya, jika Ahmad ingin mendapatkan keuntungan sebesar 40%. Nah, jadi untung itu 40% dari biaya per satu buah tas tentunya ya. Jadi ini untung. Nah, untung itu 40%. Berapa tuh? Ya sama aja dengan menghitungkan ya 40 per 100 kalikan dengan 60. Berapa nanti? Ya, dapatnya 0,4 kali 60 ya. 24 tuh. 24. Nah, 24-nya 24 lah. 24.000 ya. 24.000. Nah, jadi kalau gitu harga jual satu tas ya. Harga satu buah tas. Yaitu sama aja dengan 60 gitu ya. Tambah dengan 24. Alias apa? 84 ya. Nah, tadi saya ngitungnya ribuannya dicoret supaya gampang ngitungnya. Nah, maka nanti RP ya, ini sama aja dengan 84 ribu. Oke, jelas ya? Jawabannya adalah 84.000. D jawabannya. Kita lihat nomor berikutnya. Nah, di sini tentang debit air ya. Nah, disebutkan bahwa apabila debit air yang mengalir melalui keran adalah 6 liter per menit. Ya, sebut aja kalau di fisika tuh debit itu pakai lambang Q ya. Debit. Kalau debit itu Q ya. Q sama dengan 6 liter per menit. Per menit. Nah, berikutnya, bak penampung dapat terisi penuh ya dalam waktu 15 menit. Gitu. Jadi ini waktunya nih. Nah, si waktunya itu di situ sebutnya T sama dengan 15 menit. Nah, kemudian apabila debit air yang mengalir melalui keran hanya 1,5 liter per menit ya, maka bak penampung akan terisi penuh ya dalam waktu berapa menit. Nah, jadi di sini tuh ada dua keadaan ceritanya ya. Jadi ini adalah Q1 ya. Kemudiannya adalah T1. Nah, kemudian eh, berikutnya keadaan duanya saya tuliskan di sini aja ya. Q2 ditanyakan ya, Q2-nya ada nih, yaitu sebesar 1,5 liter per menit ya, per menit. Nah, pakai pernya di sini aja, per menit sama aja, ya. Liter per menit. Nah, terus
bak penampung akan terisi penuh. Nah, ini berarti T-nya nih. T2-nya berapa? Nah, jadi kalian bisa lihat ya. Ini tuh kalian bisa selesaikan dengan cara perbandingan, bisa ya, perbandingan. Jadi lihat dulu dia perbandingan senilai atau berbalik nilai. Senilai atau berbalik nilai. Kalau ngelihat dari satuan ya, liter per menit, ini kalau kalian jeli ya, liter per menit, antara debit key dengan waktu ya, itu berbanding terbalik ya. Nah, lihat aja dari satuannya, liter per menit. Nah, key-nya itu adalah debit, nah menitnya waktunya. Nah, itu antara key dengan T itu berbanding terbalik ya. Jadi key ini berbanding terbalik. Jadi kita nulisnya gini. Nah, gitu. Jadi key-nya itu berbanding terbalik dengan T. Nah, gitu ya. Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik ya, hati-hati nih di sini. Pada saat kalian membuatkan gini, Q1 banding Q2, yaitu akan sama aja dengan apa? T2 per T1 kan ya? Nah, gini. Jadi ini akibatnya dari perbandingan berbaliknya itu kayak gini. Nah, itu ada juga yang jadinya berbanding, ya lawannya ya, berbanding lurus atau sebanding. Nah, sekarang coba kita hitungkan. Kalau misalkan di sini Q1, ya Q1-nya 6 per Q2. Q2-nya adalah 1,5 sama dengan T2. Lihat indeksnya ya, berbaliknya itu kayak gini nih. 1, 2, ini 21 malah. T2 ini yang ditanyakan. Nah, T1-nya berapa? 15. 15. Berarti dapat ya, T2 sama dengan, ya T2 sama dengan, kalikan aja. Jadi 15 kali 6. 15 kali 6 dibagi dengan 1,5. Itu sama aja dengan 60 ya. 60 apa? Menit. Ya, jadi eh, hati-hati ya. Nah, jadi kalau kesebandingan ya berbanding berbanding apa? Sebanding gitu. Nah, justru indeksnya sama ya, 1,2, maka ruas tangannya juga 1,2. Nah, ini berbalik nilai ya. Hati-hati. Logis nggak? Logis. Coba lihat. Kalau debitnya itu ya besar, maka waktu yang diperlukan itu kecil, harusnya lebih kecil. Lihat ya, T1 lebih kecil ya daripada T2. Nah, ini kan debitnya lebih kecil, maka T-nya itu lebih besar, lebih lama gitu. Oke. Jadi jelas ya, jawabannya adalah E di situ. Ya, lihat di nomor berikutnya. Nah, katanya di sini tuh ada diagram jalan ya. Angka mewakili panjang jalan dalam kilometer dan panah menunjukkan satu-satunya arah yang diizinkan dalam perjalanan tersebut ya. Jadi nggak boleh mundur ya. Nah, ikutin tanda panahnya. Jika panjang rute terpanjang dari A ke B adalah K, katanya K kilometer. Jika panjang rute terpendek dari A ke B adalah S kilometer, maka K min S berapa? Kita coba jelaskan detail ya. Kalau dari A ke B, ya, coba lihat
Yang rutenya itu kalau kita kasih nama aja ya. Kasih nama aja lah. Nah, jadi di sini tuh ini AB udah, ini C kita tambahkan aja di sini tuh D. Nah, terus ini E. Nah, terus ini F ya. Nah, ini. Nah, jadi rute-rutenya itu bisa apa? Bisa C, D, terus B ya, A, C, D, B. Maka nanti ini kelihatan ya, dari A ke C 4, tambahkan dengan C ke D 3, tambahkan dengan D ke B 2. Nah, ini sama dengan berapa? 9 ya. Nah, gitu. Terus habis itu bisa juga apa? Dari A ke E dulu, AE, AED, AED, B. Nah, sama dengan berapa nih? A ke E 3, tambah dengan E ke D 2. Nah, terus tambah dengan ya, D ke B itu 2. Jadi 7 ya. Nah, gitu 7. Nah, berikutnya itu apalagi bisa juga kalau lewat dari A ke E itu nyimpangnya itu ke F ya, ke F. Ke F ke B baru. Nah, berapa tuh? 3, 1, 4 ya. 3 plus 1 plus 4. Nah, maka nanti dapatlah 4 tambah 4 ya 8. Nah, berikutnya rute terakhir bisa juga dari A ke F langsung. Langsung kemana? Ke B. Nah, gitu. Nah, berapa tuh? Nah, ini sama dengan 4 ya. 4. Jadi 4 tambah 4 ya. 4 tambah 4 8. Nah, jadi di sini tuh ini semuanya dalam satuan kilometer ya, kilometer. Kilometer. Nah, katanya di situ tuh rute terpanjang ya. Nah, ini rute terpanjang itu katanya K. Adalah K ya. Nah, jadi terpanjang jelas yang ini ya. Nah, gitu. Ini adalah K nih. Ini tuh K. Nah, terus habis itu rute terpendek ya, katanya S. Nah, gitu. Jadi di situ tuh bisa juga ngelihatnya ini, rute terpendek adalah S. Nah, maka nantinya itu ya jelas ya, yang terpendek kan ini. Ya, ini sama dengan S. Selisihkan, mintanya selisih ya. K dikurangi S. Nah, ini sama dengan K-nya 9 ya. S-nya 7 ya dapat ya, itu 2 ya. 2 kilometer ya, jelas jawabannya situ adalah E. Oke, paham ya? Jadi kita urutkan rute-rutenya gini. Oke, kita coba lanjutkan aja. Lihat di nomor 19. Ini ada perbandingan, ada persentase. Nah, sekarang perbandingan A terhadap B katanya sama dengan 2 banding 3. Jadi kalau A per B katanya sama dengan 2 per 3. Nah, di mana A dan B-nya itu positif ya. Nah, jika X sama dengan A ditambah 50%, ya, jadi 50% dari A maksudnya. Nah, ini ada keterangan X sama dengan A ditambah dengan 50%, 50% A. Nah, jadi sama aja dengan A tambah 0,5 ya. 0,5 A. Alias 1,5 gitu. Atau saya pakai pecahan aja deh. Jadi di sini tuh
50% kan setengah ya. Nah, jadi sama aja dengan 3 per 2 ya. 3 per 2A. Kalau Y, nah katanya Y itu sama dengan B dikurangi 50% dari B. Jadi B dikurangi dengan 50% dari B. Sama aja dengan B min ya. Setengah B. Sama dengan berapa? Setengah ya. Setengah B. Nah, perbandingan X banding Y ditanyakan ya. Jadi X banding Y. So, X per Y. Ya, sama aja dengan 3 per 2A dibandingkan dengan ya, setengah B. Sama dengan apa? Ini duanya bisa dicoret ya. 3A per B berarti. Sedangkan apa? A per B itu 2 per 3. Berarti sama aja dengan 3 kali. Ya, 2 per 3. Ya, sama aja dengan berapa? 2. Oke. Jadi jelas di sini jawabannya adalah B. Salah. E ya. Nah, ya, kita lanjutkan di nomor 20. Nomor terakhir coba lihat ya. Pak Ali memiliki tanah seluas 500 meter kuadrat ya. Kemudian separuh luas tanah tersebut akan ditanami pohon jeruk. Nah, jika sebuah pohon jeruk membutuhkan luas tanah sebesar 5 meter kuadrat, ya, berapa jumlah pohon jeruk yang ditanam oleh Pak Ali? Nah, jadi di sini kalian bisa uh, diperlihatkan ya, kalau luas tanahnya itu untuk pohon jeruk berapa? Kalau totalnya itu katanya 500 meter kuadrat ya. Jadi sebut aja di sini tuh luas tanah, luas total tanah ya. Nah, itu sama dengan 500 ya, 500 meter kuadrat. Separuh tanah, separuh luas tanah tersebut akan ditanami pohon jeruk. Nah, jadi luas tanah, luas lahan gitu aja ya, luas lahan pohon jeruk, pohon jeruk. Itu cuman berapa katanya? Ya, cuman setengahnya ya, setengah dari 500. Nah, maka dapat apa? Ya, ini 250 kan ya, 250 meter persegi. Nah, ada keterangan jika sebuah pohon jeruk ya membutuhkan luas tanah sebesar 5 meter kuadrat. Nah, jadi ada keterangan 5 meter kuadrat per satu pohon jeruk. Jadi satu pohon jeruk nah itu sama dengan katanya 5 meter kuadrat.
meter kuadrat. Nah, jadi jelas ya, kalau misalkan jumlah pohon jeruk yang ditanam, ya jumlah pohon ya tinggal di apa? Dikali atau dibagi jumlah pohon jeruk. Ya, jumlah pohon jeruk ya di lahan ini nih, ya sama aja dengan 250 ya, 250 meter kuadrat gitu. Nah, dibagi dengan 5 meter kuadrat per pohon. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita bisa dapatkan meter kuadratnya dicoret ya. Nah, terus pohonnya naik ke atas, satuannya jadi pohonnya 250 dibagi dengan 5. 250 ya, dibagi 5 pohon. Nah, jadi dapat di situ sama aja dengan 50 ya. 50 50 pohon. Oke, jadi jelas di sini jawabannya adalah ya jawabannya C. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nah, terkait soal sebelumnya juga nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, oh nomor 11 12 ya. Coba lihat. Nah, ini katanya nomor 11 ya. Yang tadi diralat ya. Kalian fokus ke ralatnya dulu, ganti nih. Ada beberapa yang diganti. Nah, ini penjelasannya. Ya, persentase dari yang gagal ujian ya. Dipresentasikan, nah baru lihat di pilihan jawaban. Udah? Nomor 11. Oke, berikutnya katanya nomor 12. Nah, ini nomor 12.
Oke, udah. Nah, iya. Jadi kalau sudah, mungkin hari ini segitu dulu. Kita akhiri dulu sebelum masuk nanti ke kaji latih berikutnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.